Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Wahyu 17 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Langit dan bumi yang baru. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, kemudian menempatkan dalam dunia, keintiman antara manusia dan Tuhan begitu luar biasa. Bahkan Allah Bapa menempatkan manusia pada sebuah taman kesukaan, Taman Eden. Allah juga memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan di dalam taman itu. Keintiman antara Allah dan manusia terjadi ketika bumi dan surga masih bersatu. Tapi saudara, hal itu tidak lagi terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Allah kemudian mengusir manusia keluar dari taman kesukaan itu, Taman Eden. Kemudian memerintahkan malaikat untuk menjaga taman itu, sehingga jangan sampai manusia masuk ke tempat itu lagi. Manusia kemudian hidup menderita, hidup dalam berbagai macam duka, karena terpisahnya surga dan bumi. Saudara, setelah itu Allah kemudian mengutus anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia untuk mencari orang-orang yang berdosa. Dan saudara-saudara, disinilah keintiman Allah dan manusia kembali terjadi ketika sorga dan bumi bersatu. Dan akhirnya langit dan bumi yang pertama lenyap, digantikan oleh langit dan bumi yang baru. Kemudian kota suci Yerusalem turun dari langit. Saudara-saudara, kota suci Yerusalem ini bukan tentang ibu kota Israel, tetapi ini adalah bagaimana kehadiran Allah kembali ada dalam dunia. Dan yang paling penting adalah kemah Allah ada dalam dunia ini, hidup berdiam bersama-sama dengan manusia berdosa. Saudara-saudara, keinginan Allah, kerinduan Allah agar surga dan bumi kembali bersatu, kerinduan Allah agar manusia dan Allah kembali intim seperti awalnya, itu ada dalam rencana Allah. Kemudian Allah mengutus anak tunggalnya, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini, keintiman antara surga dan bumi telah terjadi. Keintiman antara Allah dan manusia kembali terjadi ketika Yesus Kristus turun ke dalam dunia mencari manusia berdosa. Saudara-saudara, dengan menyadari bahwa Yerusalem baru itu telah turun, bahwa kemah Allah itu ada di tengah-tengah manusia, kita harus membawa pikiran kita. Kita harus menyadari bahwa sebagai orang-orang percaya, kita harus mengenal lebih dalam Yesus Kristus, mengenal perintah-perintahnya, dan juga mengenal Allah yang telah mengutusnya untuk memperdamaikan bumi dan surga, mengembalikan keintiman antara Allah dan manusia, mengembalikan keintiman antara surga dan bumi yang telah hancur akibat manusia yang jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, pagi ini maukah saudara menyambut Sang Yerusalem baru itu dalam hatimu dengan mengenal Dia lebih dalam, mengenal Yesus Kristus lebih dalam, mengenal Allah lebih dalam yang telah mengutus Yesus Kristus untuk memperdamaikan surga dan bumi. Mari saudara, pagi ini percayalah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan yang mencari orang berdosa untuk memperdamaikan Allah dan manusia. Pagi ini saudara, maukah saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhanmu pribadi? Jawab sendiri dalam hati saudara. Amin.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari firman-Mu tentang janji langit dan bumi yang baru. Tetapi sebenarnya langit dan bumi itu yang baru telah kami nikmati. Seperti kota Yerusalem yang turun dari surga. Dia datang untuk mencari kami manusia berdosa. Membuat keintiman antara surga dan bumi kembali terjadi. Membuat hubungan yang rusak antara manusia dan Allah diperbaiki oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.